Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mata kuliah praktik kewirausahaan tentang business plan. Kami mengambil usahanya tentang banana nugget. Kami adalah kelompok 2. Yang pertama Aditya Gunawan, yang kedua Agnes Wal Aidil, saya sendiri, yang ketiga ada Dini Ernest Monika, yang keempat ada Elvira Roza. Kepada Adit dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang siapa yang latar belakang dari banana nugget ini. Siapa yang tidak mengenal cemilan pisang nugget? Cemilan yang sedang hangat digemari oleh kaum muda, terutama para mahasiswa. Pisang nugget ini adalah cemilan yang terbuat dari pisang dengan campuran tepung terigu dan juga susu. Pisang nugget dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, di samping rasanya yang crispy dan juga harganya juga murah. Dan yang kedua, visi usaha kami adalah memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dari makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Ya, sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adit. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Selanjutnya ada misi usaha. Yang pertama adalah makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, dari bahan berkualitas, segar, dan halal. Yang ketiga, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang kelima, melayani dengan etika yang baik. Yang keenam, kepuasan konsumen, penghargaan tertinggi kami. Yang ketujuh, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, pelayanan dan disajikan dalam bentuk makanan. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan profesional. Selanjutnya ada jenis usaha yang dikelola. Kami mengelola makanan ringan atau cemilan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki serta dengan banyak bahan baku ya di lingkungan sekitar. Jadi jenis usaha kami yang kami rencanakan adalah pisang nugget. Selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga untuk mendapatkan keuntungan berupa laba. Yang keempat menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang kelima menarik minat agar mahasiswa dan mahasiswi lainnya agar mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada kegiatan pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan usaha. Lingkungan usaha kami adalah mahasiswa di kampus. Yang kedua ada di pinggir jalan dan sekolah. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya tentang faktor penghambat dan pendukung dari usaha yang akan kami jalankan ini. Dalam melaksanakan usaha, tentu adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari usaha yang akan dijalankan ini. Nah, adapun faktor pendukung dari usaha yang akan kami jalankan ini yaitu berupa tempat jualan yang strategis, di mana lokasi tempat jualan kami ini itu berada di daerah air tawar, yang mana sama-sama kita ketahui di daerah ini terdapat dalam lingkungan kampus sehingga banyak mahasiswa. Selain itu, di sekitar air tawar ini juga terdapat sekolah yang mana kami dapat melakukan penjualan pada area sekolah. Berikutnya yaitu harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Seperti dengan lokasinya tadi yang berada di lingkungan kampus, kemudian makanan yang kami buat ini merupakan makanan yang bersih, higienis, sehat, dan cepat membuat kenyang. Di mana bersihnya,
kami melakukan pemilihan terhadap bahan baku yang bersih dan didapat dari tempat yang bersih, kemudian higienis, kemudian sehat. Maksud sehat di sini karena pisang merupakan bahan yang banyak mengandung vitamin C dan bisa membuat cepat kenyang. Kemudian, adapun faktor penghambat dalam usaha yang akan kami jalankan ini yaitu berupa adanya usaha yang serupa, yang mana banyak usaha yang bergerak dalam pembuatan pengolahan pisang ini. Tetapi untuk mengatasinya, kami membuat olahan pisang ini dengan cara yang unik dengan melakukan inovasi terhadap pisang ini, sehingga menciptakan cita rasa yang beda dari pedagang yang mengolah pisang pada umumnya. Kemudian harga bahan baku yang terkadang tidak stabil. Nah, untuk menghadapi situasi bahan baku yang tidak stabil ini, kami mensiasatinya dengan berbelanja di tempat yang langganan kami. Kami akan mencari langganan tempat membeli bahan baku nantinya. Kemudian dari segi modal, di sini kami keterbatasan modal dalam yang akan untuk melakukan usaha banana nugget ini. Tapi kami mensiasatinya dengan melakukan iuran dalam kelompok. Berikutnya itu mengenai analisis SWOT. Yang mana di sini ada strength yaitu kekuatan. Kekuatan dari usaha yang akan kami jalankan ini yaitu berupa menjual produk yang tersedia untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan juga masyarakat. Kemudian memiliki keunikan rasa dari semua pisang nugget yang pernah ada, karena memiliki bermacam topping. Kemudian weakness, kelemahan dari usaha yang akan kami jalankan ini yaitu sangat mudah dibuat oleh orang lain, sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Kemudian cara membuatnya pun mudah untuk ditiru. Kemudian opportunity, yaitu peluang atau kesempatan, di mana kami melihat peluang dalam pemasaran yang mudah, sehingga makanan ini banyak membuat orang tertarik untuk membelinya karena merupakan terbuat dari bahan baku yang sehat. Berikutnya, alat dan bahan yang dalam proses pembuatan banana nugget ini juga mudah didapat sehingga tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Kemudian, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga kami mampu memproduksinya untuk terus-menerus. Harga yang terjangkau sehingga kami melihat peluang dari usaha ini akan laku dan laris terjual. Kemudian threat atau hambatan. Nah, hambatan yang muncul berupa ada produsen baru yang membuat produk yang sama seperti kami sehingga menimbulkan pesaing. Kemudian pesaing menambah varian topping yang sulit untuk kami. Kemudian melakukan strategi pemasaran itu lebih kompetitif karena bahan baku yang mudah didapat. Berikutnya. Berikutnya yaitu tentang aspek produksi. Mengenai alokasi usaha, alokasi usaha kami ini berada di daerah Padang. Karena daerah tersebut pisang nugget masih jarang orang yang menjualnya. Sehingga kami mengambil peluang agar kami dapat berwirausaha dengan baik dan maju. Adapun fasilitas dan peralatan yang produksi yang akan kami gunakan yaitu berupa kompor gas yang mana harga jualnya itu 200.000, kemudian gas satu tabungnya 20.000, kemudian baskom plastik sebanyak 3 baskom seharga 30.000, wajan seharga 80.000, susu sebanyak 1 pak seharga 15.000, kemudian talenan, kemudian pisau, parutan keju, plastik kemasan,
biaya yang tak terduga sehingga dibutuhkan fasilitas dan peralatan produksi yang totalnya 525.000. Sekian moderator. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roza. Kepada Roza dipersilakan. Baik, saya Alvira Roza. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi berikutnya. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah di bagian aspek produksi tadi, yaitu yang bagian 3-nya adalah bahan baku. Di sini ada 3 kolom, yaitu di bahan, jumlah, dan harganya. Jadi kami di sini menyiapkan bahan baku seperti pisang, nanti ada jumlah satuannya berapa, kami yang butuhkannya itu berapa, dengan harga yang sudah tertera di sini. Contohnya pisang 3 sisir jumlahnya harganya 60.000. Kemudian telur kami butuhkan 15 butir, yaitu dengan harga 30.000. Tepung panir jumlahnya 1 kilo, harganya 20.000. Kemudian tepung terigu mungkin setengah kilo, kemudian harganya 6.000, minyak goreng 2 liter, harganya 40.000, susu 2 kaleng, harganya 30.000, keju 1 batang, harganya 20.000, sampai dengan topping tiramisu 1 botol, harganya 15.000. Nah, jadi kalau ditotalkan, mulai dari bahan baku kami yang untuk awal ini, yang untuk pemula, untuk membuat pisang nugget kami untuk pertama kali ini, kami butuh dana untuk bahan baku sekitar Rp256.000. Kemudian untuk proses produksi dan proses pengerjaannya. Yang pertama di bagian proses produksi. Awalnya menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu tadi mulai dari bahan-bahan bakunya. Kemudian mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yang sebelum saya tadi, seperti peralatan kompor gas dan juga peralatan lainnya. Kemudian memulai proses pengerjaan. Dan yang terakhir membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik. Itu bisa dibilang seperti finishing dari pekerjaan kita. Kemudian proses pengerjaan. Dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan, kalau misalnya ada pesanan dari pelanggan, kami akan mengabulkan pesanan tersebut sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Kemudian kami akan buka setiap hari, yaitu sekitaran pukul 7 sampai pukul 9 WIB. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Saya akan menjelaskan sedikit pemaparannya, yaitu di bagian rencana produksi. Jenis produk sudah jelas dari awal, yaitu pisang nugget. Nah, jumlah produksi kami, itu patokannya atau target kami itu sekitar 100 kemasan per hari. Kemudian yang kedua, biaya tetap, seperti biaya peralatan, biaya bahan baku, kemudian, nah, dari biaya peralatan dan bahan baku ini kami hanya mematok sesuai dengan yang kami butuhkan dengan jumlah produksi yang dikeluarkan setiap harinya. Kemudian harga jual. Harga jual kami per kemasannya yaitu 10.000. Nah, jadi jika diproduksi 100 kemasan per hari, otomatis perolehan yang kami dapat dari hasil produksi selama 3 hari yaitu, jadi perolehan yang akan kami peroleh dari produksi kami yang 100 kemasan tadi yaitu 1 juta. Kemudian keuntungan. Setelah kalkulasi harga jual dan modal, sekitaran keuntungan yang kami dapatkan yaitu sekitar Rp216.000. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Roza telah menyampaikan materinya. Sekianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.